Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Ahmad Channel. Di sini di Ramadan ke-21 ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan di bulan Ramadan yang sudah 10 hari terakhir. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan ibadah puasa ini selesai dengan hikmat sampai bulan Ramadan selesai dan menemukan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Dan di sini masih tentang dari buku Profesor Kiai Haji Muhammad Syafi'i Abdul Karim, tanya jawab agama Islam, yang masih bab pernikahan atau bab nikah. Di sini ada pertanyaan, langsung saja dari Bapak Iwan dari Kabupaten Malang. Pertanyaan dari Bapak Iwan Kabupaten Malang. Pertanyaannya, saya seorang pemuda berusia 34 tahun. Hidup masih membujang. Perasaan selalu gelisah bercampur malu. Telah banyak saya berusaha untuk hidup lebih tenang dan sabar. Dengan cara melakukan sholat malam dan ibadah-ibadah lain. Banyak kawan menasihatkan agar saya segera kawin atau menikah. Saran saya, perhatikan bahkan sejak usia 28 tahun, saya telah berulang kali meminang beberapa gadis yang saya inginkan, namun selalu ditolaknya. Jadi ada pemuda yang umur 34 tahun belum menikah, terus di sini masih malu karena sudah umurnya 34 tahun belum menikah, akhirnya menabung malu, terus akhirnya dari umur 28 itu coba meminang perempuan-perempuan, gadis-gadis, ternyata banyak yang menolaknya. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana cara saya yang harus saya tempuh agar diri saya lebih tenang dan sabar sehingga hilang rasa malu dan gelisah yang selama ini amat menyusahkan saya. Jadi di sini bagaimana agar menghindari rasa malunya. Di sini jawabannya, yang pertama, cara mengatasinya ialah dengan jalan memperkuat iman kepada Allah dan memperbaiki amal dan ibadah yang bersifat kemasyarakatan. Jadi di sini mempertebal iman agar walaupun belum menikah di umur 34 tahun, karena memang menikah itu ya idealnya kan umur 20 tahunan ke atas, tapi kan yang namanya jodoh itu kan kita tidak tahu, Allah yang tahu. Kita hanya berikhtiar bagaimana kita mencari jodoh dengan jalan yang terbaik, dengan jalannya masing-masing. Akan tetapi jika di umur 34 tahun belum menikah, belum mempunyai jodoh, berarti Allah belum mempertemukan jodoh, dan insya Allah pasti semuanya akan dipertemukan jodohnya, seperti itu. Nah, jadi di sini memperkuat iman saja, yaitu jadi dengan memperbaiki amal dan ibadah-ibadah. Jadi beribadah-ibadah saja yang untuk menguatkan hati agar tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Jadi kalau kita sudah mempertebal iman, belum menikah di usia 34 tahun, pasti godaannya banyak. Godaannya banyak, nafsu dan lain sebagainya itu pasti banyak. Maka dari itu disuruh beribadah yang banyak, mengikuti kegiatan kemasyarakatan agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, atau tidak melakukan hal yang haram-haram dan sebagainya, tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Itu untuk mengantisipasi saja agar tidak melakukan hal-hal yang maksiat seperti itu. Karena jadi disuruh untuk berpuasa, disuruh untuk ibadah, disuruh untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Terus pertanyaannya kedua, bolehkah sebagai seorang muslim saya berketetapan hati untuk tidak kawin selamanya? Yang penting asal diri saya tidak terjerumus ke lembah maksiat dan zina. Nah ini, jadi ada keinginan, wes lah umur 34 tahun nggak usah menikah sekalian selamanya sampai mati dan sebagainya. Nah di sini jawabannya yaitu adalah, adapun berniat untuk tidak kawin selamanya, sedangkan saudara cukup mempunyai kemampuan untuk kawin, hal ini dilarang oleh agama. Hendaknya saudara jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kalau memang tujuannya saya tidak mau menikah karena di umur 34 tahun ini selalu ditolaki perempuan-perempuan, ditolaki gadis-gadis dan sebagainya. Jadi akhirnya ya wes saya tidak mau menikah saja sampai nanti saya mati. Dan di sini jawabannya
itu kalau ada niat kayak gitu dihilangkan jauh-jauh. Karena kalau memang saudara mampu, siapapun itu mampu untuk menikah, mampu secara finansial, mampu secara jasmani dan rohani, itu harus bisa menikah. Karena kalau kita menikah itu adalah ibadah selamanya. Ibadah yang paling panjang itu adalah menikah. Maka dari itu agar tidak terjadi maksiat, itu kita lebih baik menikah. Allah itu sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus berikhtiar bagaimana caranya, walaupun terus-terusan ditolak dari yang disampaikan ini tadi, kita harus terus berikhtiar, kita harus terus berusaha untuk mendapatkan jodoh yang terbaik buat kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan yang belum dipertemukan jodohnya segera dipertemukan jodohnya dengan jodoh yang baik bagi panjenengan semuanya masing-masing, jodoh yang tepat dan jodoh di dunia dan di akhirat. Dan yang sudah menikah, sudah mendapatkan jodoh, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sekian informasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang saya sampaikan kekeliruan, kurang tepat atau ada kekeliruan, silakan bisa ditulis di kolom komentar ini. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.